Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innal aqsa yastaghith ya mughith wa nahnu nastaghithu bika ya Allah fastakhdimna linusrati dinika ya rabbal alamin. Allahumma harrar al-masjidil aqsa ala rayatil islam wa sayhatihit takbir wa tauhidil i'taqad. Allahumma tahharhu min aidil mala'ina wal mughtasabin. Allahumma akirra a'yunina bi'audatil aqsa ila diyaril muslimin warzuqna fihi salatan qablal mamat. Allahumma la tumakkani minha a'da'al muslimin wa akhrijhum minhu saghirin warzuqna biman yaquduna linasrahi dinika ya rabbal alamin. Wahai Allah, sesungguhnya Al-Aqsa merayu pertolonganmu. Wahai Tuhan yang memberi pertolongan, kami pun merayu bantuanmu. Pergunakanlah kami demi kemenangan agamamu, wahai Tuhan semesta alam. Wahai Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa di bawah panji-panji Islam dengan naungan takbir dan kesatuan i'tiqad. Bersihkanlah ia ya Allah dari tangan-tangan pengkhianat dan perampas. Wahai Allah, sejukkanlah mata kami dengan mengembalikan Al-Aqsa ke dalam wilayah Islam. Berilah kami rezeki untuk sholat di sana sebelum kami mati. Wahai Allah, janganlah biarkan musuh muslimin bertapak di sana, dan keluarkanlah mereka dalam keadaan terhina. Karuniakanlah kami ya Allah pemimpin yang akan membawa kemenangan kepada agamamu, Tuhan semesta alam. Amin. Sebelum masuk ke dalam kajian ini, perlu saya sampaikan kepada saudara seiman bagi yang belum mengetahui sejarah Masjidil Aqsa sebelum ada peradaban manusia dan Nabi yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa, agar menonton kisahnya, agar bisa menjawab hal yang belum kita ketahui ketika mendengar kajian ini. Masjidil Aqsa di Palestina adalah salah satu masjid yang paling mulia dan agung dalam sejarah umat Islam. Masjid ini memiliki catatan sejarah yang sangat kaya terkait dengan awal perjalanan para nabi. Masjidil Aqsa menjadi tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, karena pernah menjadi kiblat sholatnya umat Islam sebelum menghadap ke Ka'bah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Masjidil Aqsa menjadi satu dari 3 masjid yang paling utama untuk dikunjungi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh menggemarkan perjalanan kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidku, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah. Masjidil Aqsa juga menjadi saksi sejarah luar biasa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra. Rasulullah dinaikkan dari Masjidil Aqsa untuk melintasi lapisan-lapisan langit tertinggi, mencapai batas yang tidak dapat dicapai oleh pengetahuan malaikat, manusia, maupun jin dalam peristiwa yang dikenal sebagai Mi'raj. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marah Labid menjelaskan dipilihnya Masjidil Aqsa sebagai tempat singgah karena beberapa alasan. Di antaranya, Masjidil Aqsa berada pada posisi tegak lurus dengan pintu langit, sehingga buruk dapat terbang ke langit secara lurus. Syekh Nawawi juga mengatakan, Masjidil Aqsa telah menjadi tempat para nabi Bani Israel dalam berdakwah, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya. Maka dari itu, tanah di sekitar Masjidil Aqsa juga tempat pemakaman para nabi. Hal ini diungkapkan oleh Syekh Mujiruddin Al-Hanbali Al-Alimi dalam kitabnya yang berjudul Al-Usul Jalil. Beliau mengatakan,
bahwa salah satu alasan mengapa tanah di sekitar Masjidil Aqsa dianggap suci adalah karena di dalamnya terdapat kuburan para nabi. Firman Allah berupa, "Kami berkahi sekelilingnya," yaitu salah satunya karena di dalamnya terdapat makam para nabi. Diriwayatkan, Nabi Musa alaihissalam pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wafat di tanah suci Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika malaikat maut diutus kepada Musa alaihissalam, ketika malaikat datang, Musa langsung menamparnya hingga keluar biji mata malaikat tersebut. Kemudian malaikat itu kembali kepada Robnya dan berkata, "Ya Rob, engkau mengutusku kepada hamba yang tidak menginginkan kematian." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memulihkan kembali mata malaikat maut dan berfirman, "Kembalilah dan katakan kepadanya, jika engkau masih ingin hidup, letakkanlah tanganmu ke punggung sapi jantan. Sebanyak apa bulu yang tertutup tanganmu, maka sebanyak itulah bilangan tahun umurmu." Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, "Kemudian apa ya Rob?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kematian." Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, "Kalau begitu, sekarang saja ya Rob." Nabi Musa alaihissalam meminta agar Allah mendekatkannya dengan tanah suci Baitul Maqdis Palestina dalam jarak sejauh lemparan batu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika aku ada di sana, maka aku akan perlihatkan pada kalian kuburnya di sisi jalan di bawah tumpukan pasir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih mengacu pada kitab yang sama, para nabi yang dikabarkan dikubur di sekitar Masjidil Aqsa adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya yang bernama Siti Sarah, Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya, serta Nabi Yakub alaihissalam beserta istrinya. Selain itu disebutkan pula bahwa Nabi Yusuf, Nabi Adam, Nabi Sam, dan Nabi Nuh alaihissalam juga dikabarkan dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sejarah mengenai status makam keempat para nabi terakhir yang baru disebutkan. Selain para nabi yang disebutkan, Palestina juga menjadi tempat pemakaman beberapa sahabat nabi, termasuk sahabat-sahabat seperti Ubadah bin Samit, Abu Ubaidah bin Al-Zarrah, dan sahabat lainnya. Demikianlah penjelasan mengenai para nabi yang diperkirakan dimakamkan di Palestina Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam. Terkait dengan saudara-saudara kita di Palestina, yang perlu diketahui adalah hal yang menjadi pemicu dari konflik Palestina dan Israel tidak lepas dari anggapan Yahudi bahwa kuil Sulaiman berada di bawah Masjidil Aqsa. Sejak abad ke-19, gerakan Zionis sudah berupaya mengeksploitasi kuil Sulaiman dan menghidupkannya kembali dari lipatan sejarah kuno. Narasi tersebut sebenarnya tak lebih sebagai tipu daya mereka untuk menduduki Palestina, karena fakta sejarah membuktikan bahwa kaum Yahudi tidak mempunyai entitas politik kecuali selama 70 tahun terakhir ini. Sementara yang mereka perebutkan adalah periode di mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam mengambil alih kekuasaan dari tahun 1000 sebelum Masehi sampai tahun 928 sebelum Masehi. Palestina telah menjadi wilayah Arab Islam sejak penaklukan Islam pada abad ke-7 Masehi hingga saat ini. Dan sungguh jangka waktu yang singkat di mana orang-orang Yahudi membentuk kekuasaannya tidak memberi mereka dasar sejarah apapun untuk mengklaim Palestina. Selanjutnya, ekstremis gerakan Zionis mengklaim bahwa lokasi kuil Sulaiman yang dihancurkan pada tahun 70 Masehi adalah tempat yang sama dengan tempat Masjidil Aqsa dibangun. Dengan berlandaskan klaim itu, Zionis terus mencari bekas reruntuhan kuil Sulaiman dan berusaha membangunnya kembali di atas reruntuhan tersebut. Meski demikian, banyak sejarawan dan arkeolog Muslim yang membantah dalil tersebut, termasuk klaim bahwa Masjid Al-Aqsa dibangun lebih dari 1000 tahun sebelum kemunculan Nabi Sulaiman alaihissalam dan masih bertahan hingga saat ini. Klik di YouTube Nabi yang membangun Masjidil Aqsa Karomah Al-Islam agar nyambung dan kita tahu sejarahnya, bahwa Masjidil Aqsa sudah ada sebelum zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagian besar ulama juga menyimpulkan bahwa yang membangun Masjidil Aqsa adalah seorang Nabi Allah. Adapun yang membangun kuil Sulaiman juga seorang Nabi, yakni Nabi Sulaiman. Dalam konteks itu tidak masuk akal jika seorang Nabi datang untuk menghancurkan sebuah tempat yang dibangun oleh Nabi sebelumnya, kemudian membangun sebuah kuil bagi dirinya sendiri di atas reruntuhan Nabi sebelumnya.
maka mustahil kuil Nabi Sulaiman ada di bawah bangunan Masjidil Aqsa. Berarti itu jelas hanya akal-akalan mereka saja. Sejumlah referensi juga menyebut adanya pembangunan dan pembongkaran kuil Sulaiman beberapa kali, namun tidak ada satupun referensi mengenai pembongkaran Masjidil Aqsa. Artinya, ini menegaskan bahwa lokasi kuil atau haikal Nabi Sulaiman itu bukanlah di Masjidil Aqsa. Saudara seiman yang dirahmati Allah dan insya Allah selalu dalam ketaatan kepada Allah, apa yang mereka kejar dari Palestina? Jika ada orang yang ingin merebut negara Irak, masuk akal, karena Irak banyak sumur-sumur minyak. Andai ada yang melakukan ekspansi ke Arab Saudi dan Kuwait, masuk akal karena ada banyak minyak. Kenapa negara Palestina yang tanahnya tandus, tanahnya kering kerontang? Jawabannya adalah mereka ingin membuat sebuah negara dengan keyakinan akan turun Mesias, sang juru selamat bagi mereka yang dijanjikan oleh Tuhan, dengan syarat orang-orang Yahudi harus kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan mereka, yaitu negeri Palestina. Lantas, siapakah Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitab Fathul Bari bahwa Mesias yang ditunggu-tunggu orang-orang Yahudi itu adalah Dajjal. Dajjal itulah yang sebenarnya mereka nanti. Ingatlah saudara seiman, ada 70.000 Yahudi yang ada di belakang Dajjal ketika dia turun nanti. Ingatlah, Yahudi menunggu kedatangan Dajjal, umat Islam juga menanti kedatangan Dajjal. Tapi Yahudi mengatakan Dajjal adalah Tuhan kami, Dajjal adalah Tuhan kami. Sementara kita umat Islam mengatakan Dajjal adalah musuh kami. Dajjal adalah musuh umat Islam, tapi bukanlah musuh yang lemah. Fitnahnya sangat luar biasa. Jangankan kita umat Islam yang masih awam, sekelas para ulama pun bisa terkecoh dan termakan fitnahnya. Saya yakin saudara seiman sudah tahu kekejaman dan fitnah Dajjal ketika sudah dilepaskan ikatannya dan muncul di bumi. Maka dari itu, untuk selamat dari fitnahnya, perbanyaklah membaca doa perlindungan dari Dajjal ketika sholat selesai membaca tahiyat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah al-masih dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas dan Abu Hurairah. Saudara seiman yang dirahmati Allah, untuk menutup kajian ilmu ini dan mengambil keberkahan, mari kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.